Jadi dari sini sampah-sampah apa saja Bu yang sudah jadi jadi dikelola jadi sesuatu? Ini tas. Betul. Sebenarnya hampir semua sampah bisa kita kelola. Iya. Jadi yang pertama kita menangani sampah itu dengan cara pemilahan. Iya. Sampah yang laku jual itu kami pilahkan, yang kemudian nanti dikumpulkan. Di sini kan berbasis Dasawisma, kita kumpulkan di kelompok Dasawisma. Kemudian setelah banyak kita jual bersama-sama. Nah itu hasilnya untuk kepentingan Dasawisma. Iya. Bermacam-macam, ada yang untuk piknik, belanja sembako dan lain sebagainya. Jadi kemudian itu sesuai keinginan masing-masing Dasawisma ya. Jadi kita tidak harus ini kita intinya pengelolaan sampah yang laku jual kita kumpul menjadi satu jual. Nah sampah yang laku jual selesai di tingkat Dasawisma. Kemudian untuk sampah yang tidak laku jual tetapi masih bisa dimanfaatkan ya kita daur ulang dulu. Jadi sebelum daur ulang kan tidak laku jual. Makanya kemudian kita daur ulang yang kemudian hasilnya kita jual. Nah ini yang seperti kerajinan ini kita jual ke mereka. Jadi kita juga pernah ekspor juga dari hasil ini, hasil kerajinan. Nah sampah yang tidak laku jual tapi masih bisa punya nilai ekonomi setelah dibuat kerajinan itu sudah selesai juga di tingkat kampung ini. Kemudian untuk yang sampah yang tidak laku jual, itu kami kampanye untuk dikurangi. Jadi contohnya mungkin dengan cara belanja bawa kantong sendiri. Kemudian kalau berencana dari rumah beli makan mau dibungkus ya bawa tempat sendiri, sehingga kan mengurangi sampah-sampah yang penjualannya sulit gitu. Sehingga nanti sampah yang tidak laku jual itu kan akhirnya menjadi residu. Sehingga akan berkurang karena yang laku jual sudah terjual, yang bisa dibuat kerajinan sudah dibuat kerajinan. Yang residu kita sudah mulai menekan untuk mengurangi. Nah itu yang nanti yang lari ke TPA ya itu sedikit. Jadi yang ikut pelayanan ya akhirnya cuma sedikit karena sampah organik juga kita kelola. Jadi sampah yang non organik kan tadi sudah selesai ya, intinya sampah residunya ya kurang lebih hanya 10%. Kalau kita benar-benar disiplin melakukan pengolahan sampah itu hanya sekitar 10% yang lari untuk ikut pelayanan. Sehingga kemudian untuk sampah organik itu kita mengajak masyarakat untuk mengelola sendiri di tingkat rumah tangga. Jadi masing-masing mengelola sampahnya untuk menjadi kompos. Jadi modelnya juga bermacam-macam, bisa menggunakan lubang tanam untuk mereka yang punya pekarangan, bisa menggunakan komposter, bisa menggunakan biopori, lubang biopori, bisa menggunakan biopot. Dan kalau mereka yang tidak punya itu semua, di Sukunan ada disiapkan bak kompos komunal. Jadi mereka yang tidak melakukan di rumah itu dibawanya ke bak kompos komunal. Tapi catatannya kalau menghasilkan sampah organik yang besar harus dicacah, dan yang boleh dimasukkan di bak kompos komunal itu ya hanya sampah organik. Nah sampah organik itu selesai di masing-masing rumah. Jadi kalau yang di rumah belum selesai ya intinya sudah selesai di kampung ini. Nah sehingga penanganan sampah di kampung kami ini ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Bahkan melihat dari catatan yang sering kita minta dari masing-masing Dasawisma itu sudah hampir mencapai 90% mereka melakukan mengelola hasil sampahnya, jadi yang laku jual. Tapi tetap bukan berarti dengan pengolahan sampah ini kemudian kita tidak ikut pelayanan. Kita tetap ikut pelayanan karena masing-masing rumah masih menghasilkan sampah residu. Nah yang diangkut oleh pelayanan kebersihan itu adalah sampah residu, dan itu pun seandainya
masyarakat di sini itu tidak intent ya, tidak minta diambil terus. Nah, itu ada juga yang mungkin dia membuang sampahnya hanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan ada yang sampai 3 bulan, 4 bulan sekali dia kumpulkan. Baru nanti begitu sudah terkumpul dia menitip. Nah, bayarnya lebih ini juga, karena tidak harus setiap bulan membayarnya. Jadi bayarnya hanya di saat mereka membuang, jadi lebih menghemat juga. Karena kan kalau setiap bulan itu biasanya kalau bayar minimal cuma 10.000 atau 20.000 kayak gitu kan kayaknya kurang ini ya. Makanya kalau dengan dikumpul nanti biasanya dengan satu kabel beras mungkin yang ukuran 25 kilo atau 20 kilo itu kan tinggal kita nitip, kadang bayar 20, 30 kayak gitu. Ini sudah berjalan berapa tahun, Bu? Kami berjalan sudah sejak tahun 2002, jadi kami memang memulai di rumah dari tahun 2003, hanya kemudian mengenalkan ke masyarakat itu 2003. Oh, berarti ini yang Ibu yang memulai dari awalnya ya yang ini? Iya, keren sekali. Kayak bisa ini dari kesadaran Ibu sendiri pribadi lalu dikembangkan sampai ke masyarakat, itu sangat luar biasa ya. Pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya, kayak misalkan masih ada warga yang nggak mau atau mungkin belum menjalankan gitu ya, Bu? Iya, masih sampai sekarang masih ada orang yang belum menjalankan, orang yang masih melakukan pembakaran. Jadi tantangannya banyak, tapi bukan berarti sebuah permasalahan tidak bisa diselesaikan. Tapi saya yakin pasti akan ada penyelesaiannya. Dan alhamdulillah yang di sini dulu sebelum melakukan pengelolaan sampah itu kan masing-masing menangani sampahnya sendiri-sendiri dengan cara berbagai macam cara ya, ada yang pembakaran, ada yang primbon dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan adanya pengelolaan sampah sekarang sudah berkurang banyak. Yang dulu mereka banyak orang yang menimbun sampah, akhirnya mereka sekarang sudah mulai punya kesadaran bahwa kalau menimbun sampah itu akan menghasilkan pencemaran juga. Kemudian yang dulunya masih membakar, dulu hampir setiap rumah. Jadi setiap rumah itu menangani sampahnya dengan cara dibakar, ditimbun, ya gitu. Dulu hampir setiap rumah itu melakukan pembakaran. Bahkan pembakaran itu coba tidak cuma 1 hari sekali, tapi kadang 2 kali, 3 kali. Di pagi hari menyapu, nanti masak masukkan di situ, siang hari masak, kalau ada sampah masukkan di situ, menghasilkan sampah. Karena kan kalau masak itu kadang kan pasti kita menghasilkan sampah ya, kayak plastik, kertas pasti masuk di situ. Sore juga sama, begitu sore bersih-bersih lagi bakar lagi. Tapi setelah kita melakukan ini sedikit demi sedikit, alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang banyak sekali. Karena sekarang begitu ada orang yang membakar sampah, ternyata walaupun dulu mereka membakar sampah, tapi sekarang sudah mulai komplain juga. Kok di sana membakar sampah, terus gimana solusinya? Udah nanti kita pelan-pelan akan ngomongin gitu. Jadi sekarang masih ada yang membakar. Saya nggak menutup-nutupi. Jadi sampai sekarang pun masih ada. Karena ya namanya orang jadi di dalam pengolahan sampah ini memang mengubah perilaku ya. Betul, dan itu nggak mudah ya, Bu. Iya, jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan kan. Katakanlah mungkin kami sendiri aja kadang mau mengubah perilaku kita itu sulit ya. Apalagi kita mau mengubah perilaku mereka itu. Kayaknya ya sudah, berarti memang butuh waktu. Jadi kalau mereka berasa sekali diingatkan, 2 kali dikasih tahu, ya walaupun kadang peringatan itu tidak langsung ya, mungkin lewat tulisan, pengumuman, tapi sampai kok masih ya kita butuh waktu pelan-pelan. Jadi memang masih, itu ya kita nggak akan memusuhi. Karena apa? Kalau kami memusuhi mereka, saya yakin mereka akan mencari teman.
Dan mencari teman untuk memusuhi orang itu lebih gampang daripada kita mengajak teman untuk berdamai. Betul. Iya enggak? Iya, Itu iya. makanya ya sudah, kita biarkan saja, kita ajak mereka berbicara. Intinya kita libatkan, kita siapa tahu dengan seperti itu dia akhirnya oh iya ya akan menyadari gitu. Oh iya ya berarti apa yang saya lakukan itu sebenarnya selama ini gitu, walaupun nanti ya kayak berat, tapi saya punya keyakinan bahwa gerakan apa yang kami lakukan ini nanti akan banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang kemudian menyadari. Dan yang selama ini kami rasakan kadang ya banyak orang yang mungkin masih salah tapi ya itulah dinamika kehidupan ya seperti itu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah hal biasa. Iya, tapi pasti banyak dampak positifnya dari ini kan, kayak contohnya pasti sampahnya benar-benar kita masuk lingkungan tuh benar-benar rapi, bersih gitu kan. Dan terutama kayak ada got gitu tuh benar-benar bersih. Nah itu pasti kayak penyakit malaria, demam itu pasti berkurang atau bahkan mungkin minus Bu di daerah sini. Atau masih ada? Di kampung kami dampak dari pengelolaan sampah ini memang banyak Mbak, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Iya. Nah, yang pertama mungkin dari segi penyakit ya. Dulu tuh kalau salah satu contoh aja ya, kalau demam berdarah itu biasanya mewabah ya. Iya. Satu kena, nanti kemudian akan banyak orang yang kena. Nah, dengan adanya ini ya, alhamdulillah kita sering lihat juga untuk tidak ada orang yang demam berdarah, karena ya kalau mungkin orang bilang masuk ke sini atau apa, kayaknya tempatnya biasa-biasa aja deh, nggak seperti apa yang dibayangkan, kemudian wah bersih. Ya kita memang untuk memoles wajah itu memang butuh waktu, dan yang kami utamakan inner beauty-nya. Jadi kita menggali mereka dari dalam. Nanti kalau mereka sudah tergali di dalamnya, sudah punya kemauan, jadi sepuandi apapun orang itu, kalau hatinya belum tersentuh ya mau menggerakkan tangan dan kakinya itu berat. Tapi sebodoh apapun orang itu, kalau sudah tergerak hatinya, dengan mudahnya akan menggerakkan tangan dan kakinya. Keren sekali ya Ibu, ini sangat menginspirasi kami juga, terutama yang masih mahasiswa ini, yang masih benar-benar entah di kosnya masing-masing, di rumah masing-masing belum menerapkan sampah dan memilah sampah. Terutama di Jogja ini kan yang sampahnya benar-benar sedang darurat ya Bu ya, di tempat-tempat tertentu. Kami melihat di sini tuh benar-benar amazing gitu ya. Benar, selain rapi tuh kayak auranya muncul sih Bu, kita benar-benar merasakan itu sih, kayak nyaman gitu ya. Terutama di tempat-tempat tertentu kami lihat tadi. Wah, keren sekali ya. Semoga ini suaranya. Nah, semoga itu juga membuat kami tersadar juga akan kesadaran sampah ini terutama ya Bu ya. Dan kami terinspirasi sekali dari Ibu. Terima kasih Bu udah sharing-sharing tentang ini pengelolaan sampah ya. Kami benar-benar terbuka ya. Iya, semoga kedepannya warga sini, terutama Ibu, selalu menginspirasi banyak warga, dan warga juga banyak yang tersadarkan sehingga semakin meluas, semakin bermanfaat. Luar biasa, keren sekali Ibu. Terima kasih waktunya ya Ibu ya. Sama-sama. Luar biasa. Semoga nanti kapan-kapan kami bisa main dan bisa siapa tahu ya bisa kerja sama. Di sini tuh sebenarnya tidak hanya sekedar pengelolaan sampah Mbak. Jadi kita memang akhirnya meluas untuk bagaimana mengelola lingkungan. Iya, betul. Kami mengajak masyarakat untuk bagaimana memanen air hujan, bagaimana memanen sinar matahari, kayak gitu. Sehingga karena lingkungan itu tidak hanya sekedar dari sampah ya bahannya, tapi mungkin juga dengan perlakuan kita yang mungkin selama ini tidak memperhatikan lingkungan kayak gitu. Harapan kami ya memang yang muda-muda inilah yang sebagai penerusnya. Jadi ya jangan sampai nanti yang tua-tua sudah bergerak tapi tidak ada yang melanjutkan. Karena sebenarnya kita di bumi ini tempat kita
saja, ini sebenarnya bukan milik kita. Betul. Nah, ini hanya titipan. Kita itu sebenarnya hanya ngontrak ya. Suatu saat pasti kita akan tidak tinggal lagi di sini, sudah di tempat lain lagi. Nah, akhirnya yang meneruskan adalah anak cucu kami. Nah, mudah-mudahan kan anak cucu kita itu masih menikmati indahnya alam, menikmati alam. Makanya yang muda-muda ini kita semangat, peduli dengan minimal apa? Minimal kita peduli dengan sampah kita sendiri ya. Itulah keindahan desa wisata Sukunan. Sebuah desa yang membuktikan bahwa harmoni antara manusia dan alam dapat tercipta melalui kepedulian dan aksi nyata. Lingkungan yang lestari bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Mari bersama-sama memulai langkah kecil untuk perubahan besar. Dari Desa Wisata Sukunan, kita belajar bahwa cinta pada bumi dimulai dari rumah kita sendiri.